warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar ayah, bunda, dan anak sekalian? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ayah, bunda, dan anak-anak yang ada di rumah yang ibu sayangi, hari ini kita memasuki minggu kelima dalam pembelajaran yang tetap dilakukan secara daring. Karena apa? Karena tetap dalam masa pandemi. Tetap semangat ya ayah, bunda, dan anak-anak semua. Kita akan masuk minggu kelima, yaitu dengan tema mengenal kebutuhanku, dengan subtema keamanan dan subtema antara lain. 1. Tentang bullying. Apakah bullying itu? Bullying adalah tindak kekerasan yang dilakukan dengan sengaja, baik oleh orang tua kepada sesamanya, atau orang tua kepada anak, ataupun oleh anak kepada anak sebayanya. Tindakan bullying ini bisa berupa tindakan verbal atau melalui kata-kata, atau juga tindakan non-verbal atau melalui tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua maupun anak-anak. Kepada ayah, bunda, dan anak sekalian, saat di rumah ataupun di sekolah, kita semua dimohon untuk menghindari bullying ini. Kenapa? Karena anak yang mendapat tindakan bullying baik dari orang tua ataupun dari teman sebaya, itu akan membekas di otak dan akan dibawa ke dalam alam bawah sadarnya. Sehingga anak yang sering dibullying oleh temannya atau orang tuanya, baik melalui perkataan kotor, melalui bentakan, melalui perundungan yang lain, itu berakibat fatal nantinya. Kenapa? 1. Anak bisa emosinya meluap-luap terus. 2. Di sisi lain anak bisa rendah diri karena merasa dilecehkan oleh teman-temannya. Makanya ayah, bunda, dan anak sekalian, stop bullying mulai sekarang ya. Bunda di rumah, ayah di rumah juga mohon dijaga perkataannya kepada anak-anak, sehingga anak-anak tidak meniru apa yang dikatakan oleh orang tua kepada anak. Karena anak itu sifatnya masih copying, masih meniru apa yang orang tua lakukan atau lingkungan yang mereka lihat setiap hari yang mereka kerjakan, sehingga tanpa sadar, meskipun itu bukan diajari, tapi anak-anak belajar dari lingkungan. Sekali lagi, mohon orang tua, anak-anak mulai sekarang stop tindakan bullying, tindakan kekerasan kepada temannya ya. Baik mencubit, memukul, berkata kotor, itu tidak boleh. Itu tidak baik. Oke? Pintar. Untuk yang kedua, di tema mengenal kebutuhanku ini, anak-anak juga dikenakan untuk dapat menghindari benda-benda yang berbahaya. Apa saja benda berbahaya? Ada pisau, ada gunting, ada listrik, korek api, dan banyak lagi semua benda yang berbahaya. Kalau anak-anak ingin mempraktekkan semua itu, harus ada bimbingan dari ayah, dari bunda, atau orang yang lebih tua. Siap anak-anak? Tidak boleh melakukan sendiri ya. Karena apa? Anak-anak memegang pisau, belum tahu caranya, bisa kena pisau. Sakit apa tidak? Tentunya sakit, badannya ada yang luka. Oke? Kemudian anak-anak bisa juga menghindari situasi yang berbahaya. Misalnya anak-anak yang berada di dekat sungai, kalau mau ke sungai tidak boleh sendirian, harus ditemani orang tua atau orang yang lebih tua. Karena di sungai itu ada air, ada bahaya dari binatang liar, misalnya ular, ada biawak, ada kalajengking. Kalau kita dengan orang tua, insya Allah anak-anak akan tetap dilindungi. Untuk selanjutnya, anak-anak akan dikenalkan pada bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain kecuali anak sendiri dan
bunda. Kenapa? Kita mulai awal sudah mengenalkan anak-anak tidak akan mendapat kekerasan seksual ataupun penindasan seksual oleh orang baik yang lebih tua ataupun yang sebaya. Kita harus menjaga sedini mungkin baik anak laki-laki maupun anak perempuan, karena apapun yang dilakukan anak-anak itu banyak yang tidak mengerti. Kebanyakan mereka meniru, dan kebanyakan kekerasan seksual yang terjadi biasanya dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan lingkungan anak. Hati-hati ya, ayah, bunda, waspada. Jadi, setiap kali anak-anak mau pipis, mau mandi, sebaiknya sudah diajari mandiri. Kalau belum bisa, hanya ibu yang boleh menyentuh bagian-bagian yang sensitif dari anak-anak. Nanti Bu Guru akan menerangkan melalui lagu. Ada bagian-bagian yang tidak boleh disentuh orang lain. Itu yang harus ditanamkan kepada anak sejak dini, agar anak bisa menjaga diri sendiri. Kemudian, jika suatu saat anak sedang bermain sendiri, kemudian datang orang yang baru dikenal, mohon agar anak selalu waspada, agar anak tidak pernah menerima apapun yang diberikan oleh orang yang baru dikenal, baik itu makanan, minuman, ataupun ajakan kemanapun. Jika mereka memaksa, biasakan anak-anak disuruh berlari, memberontak, atau berteriak minta tolong kepada orang-orang yang dekat dengan anak saat itu. Karena apa? Sekarang rawan ayah bunda banyak penculikan anak. Kita tidak tahu anak akan diapakan di sana. Oke? Kemudian anak dibiasakan seperti tadi bullying, diulang lagi ya bun, ya ayah, tidak mengucapkan kata-kata kotor baik kepada keluarga, kepada teman sebaya, ataupun kepada orang lain. Tolong dihentikan. Dibiasakan mereka mendengar kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik dari mana? Dari lingkungan. Kembali ke lingkungan. Jadi mohon ayah dan bunda di rumah membiasakan berkata dengan intonasi tidak membentak. Jadi intonasinya datar. Jangan pakai intonasi yang ke atas, karena anak itu diulang lagi ya, anak itu copying. Apa yang mereka lihat akan mereka dengar, akan mereka resapi, dan akan mereka tiru. Mungkin ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, boleh ayah bunda menghubungi kami, Guru TK Pertiwi. Terima kasih. Bagi akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Hani. Nah, sekarang anak-anak sudah memasuki minggu yang kelima, yaitu dengan tema mengenal kebutuhanku, dengan subtema keamanan. Nah, tadi anak-anak sudah melihat video dari Bu Aci ya, yaitu tentang keamanan. Nah, anak-anak tahu kan tentang keamanan? Nah, sebelum kegiatan dimulai, anak-anak berdoa belajar terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita bersama-sama doa belajar bersama ya. Tangannya diangkat. Ayo kita bersama-sama membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sudah selesai ya baca doanya. Nah, sekarang kita mulai kegiatan yang pertama, yaitu 1. Anak-anak di rumah praktek meminta tolong dengan sopan kepada orang yang lebih tua. Nah, misalnya siapa yang lebih tua ya? Ayah, ibu,
nenek, kakak. Nah, seperti apa contohnya? Bu Ani beri contoh ya. Misalnya anak-anak itu meminta tolong mau lihat televisi. Nah, gimana caranya minta tolong sama Bunda? Bunda, minta tolong, saya mau nonton televisi. Hidupkan televisinya, Bunda. Nah, seperti itu ya contohnya ya. Tidak boleh bentak-bentak sama Bunda. Sama yang lebih tua kalau nyuruh-nyuruh tidak boleh bentak-bentak. Tidak boleh itu. Belajar di rumah seperti itu ya, di rumah ya. Oke. Untuk kegiatan yang kedua, anak-anak menyebutkan bagian-bagian yang tidak boleh disentuh oleh orang lain selain anak sendiri dan Bunda. Sambil bernyanyi ya. Nah, anak-anak bisa menyaksikan videonya Bu Ani dengan Bu Ita. Oke, mari menyaksikan video ini. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah ibu. Nah, anak-anak, untuk kegiatan yang ketiga, yaitu anak-anak praktek memegang gunting yang benar. Nah, Bu Guru kasih contoh ya. Ini apa, ayo? Oh, pintar. Ini namanya gunting. Gunting gunanya untuk apa, anak? Untuk memotong kertas, memotong kain. Ya, iya pintar. Nah, anak-anak, di sini Bu Guru cara mempraktekkan memegang gunting yang benar. Ini ujungnya, ini untuk tempat jari-jari. Contohnya seperti ini. Jari jempol masukkan ke sebelah satunya, terus kedua yang jari masuk di sini. Nah, seperti ini anak-anak. Bisa ya? Untuk cara memberikan gunting kepada orang lain, anak-anak tidak boleh memberikan seperti ini. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh, berbahaya. Yang betul, cara memberikan gunting yang betul seperti ini. Ngerti ya maksud Bu Guru? Nah, kenapa bisa begitu Bu Guru? Karena kalau memberikan gunting seperti ini, takutnya anak-anak lari-lari, pegang gunting, terjatuh, ininya bisa masuk kemana-mana. Bisa kena mata, bisa kena dada, bisa kena yang lainnya. Nah, tidak boleh ya kalau seperti ini ya. Kalau seperti ini, nah ini tidak begitu berbahaya. Jadi anak-anak meskipun lari-lari, mungkin yang akan terluka hanya ini. Jadi tidak kemana-mana. Bisa ya cara mempraktekannya di rumah? Oke. Untuk kegiatan yang keempat, anak-anak menghitung gambar benda yang berbahaya dan tidak berbahaya. Misalnya apa saja ya yang tidak berbahaya? Ada buku, ada bolpen, ada tas, ada sabun, banyak lagi yang lain. Nah, kalau yang berbahaya apa saja ya? Ada gunting, ada pisau, ada paku, nah banyak juga yang lainnya. Nah, kegiatan ini
kegiatan ini, di sini ada gambar benda berbahaya dan ada gambar yang tidak berbahaya. Anak-anak menulis jumlah gambar benda yang berbahaya di sini di kolom lingkaran. Begitupun juga dengan jumlah gambar benda yang tidak berbahaya juga ditulis di sebelah sini. Anak-anak tinggal menghitung di sini. Contohnya, Bu Ani beri contoh ya. Nah, misalkan benda yang berbahaya, ini ada pisau, ada korek, ada apa ini, gunting. Nah, ada berapa semua? Ini dihitung taruh di sebelah sini. Bisa ya di rumah ya. Jangan lupa belajarnya dibantu dengan ayah ataupun bunda. Selamat belajar. Untuk kegiatan yang kelima, anak-anak memberi tanda centang pada gambar anak yang berbuat baik dan memberi tanda silang pada gambar anak yang melakukan bullying. Apa tuh anak-anak yang melakukan bullying? Udah tahu anak? Bu guru beri contoh, misalnya anak-anak itu ada temannya yang tanpa sengaja dicubit, didorong, dipukul, terus diolok-olok, itu tidak boleh. Itu namanya bullying. Tahu ya anak-anak ya? Nah, kata lainnya itu tidak boleh nyala-nyalain temannya. Kasihan temannya yang disalah-salahin. Nah, di kegiatan ini Bu Ani ada contohnya ya. Nah, anak-anak tinggal memberi tanda centang dengan memberi tanda silang. Selamat belajar di rumah ya. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, untuk kegiatan yang terakhir, anak-anak mewarnai gambar benda-benda berbahaya. Misalnya, ini ada Bu Guru gambarnya. Ini ada gambar apa saja ya? Coba diperhatikan. Nah, pinter. Ini ada gambar korek api, ada gambar pisau, ada gambar gunting. Anak-anak boleh mewarnai. Terserah anak-anak mau memakai warna apa. Bisa warna merah, bisa warna pink, kuning, hijau. Bebas anak-anak mewarnai dengan kreasi anak-anak sendiri ya. Iya, sekarang Bu Guru tanya, pisau, gunting, korek, boleh anak-anak memegangnya? Boleh, asalkan ditemani dengan bunda. Kalau sendirian berbahaya, takutnya kena anak-anak. Nah, pisau gunanya untuk memotong sayur, ya. Terus gunting untuk menggunting kertas, dan korek untuk membakar sampah. Tapi jangan lupa tetap didampingi dengan ayah ataupun bunda. Nah, anak-anak, itulah kegiatan di minggu kelima. Jangan lupa belajarnya ya. Tetap semangat belajar dari rumah. Oke. Selamat belajar di TK Pertiwi Tapen.